Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali Coffee Talk menyapa seluruh pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Dan kali ini di Kamis kita kembali bertemu di episode rutin Coffee Talk dipersembahkan oleh MCC dan juga TVmu, memberikan sajian, informasi, dan juga pengetahuan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kali ini kita akan angkat tema terkait dengan rumah Islami, ya, rumah tinggal Islami aman COVID-19. Dan ada dua narasumber yang nanti kita akan hadirkan. Sebelumnya tentu masih bersama dengan saya setia adalah Mbak Raras. Assalamualaikum Mbak Raras. Waalaikumsalam. Jadi kali ini tema kita adalah tentang rumah tinggal Islami aman COVID-19. Betul sekali. Mbak Raras, kalau kemudian kita berbicara mengenai rumah Islami ini, apa yang terbayang dalam benak Mbak Raras? Rumah Islam, apa ya? Masih awam banget. Masih awam ya? Iya, baru kali ini nih. Ada bahasan tentang rumah tinggal Islami gitu, ya. Apalagi yang aman COVID gitu. Betul sekali. Dan ini memang bagi saya juga suatu yang baru tapi gitu sebenarnya ya? ini sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Iya. Karena selain vaksinasi, kemudian juga upaya-upaya untuk mencegah COVID-19, ada satu hal yang sangat penting, yaitu keberadaan rumah sebagai basis hubungan yang sangat erat antar keluarga ya. Iya, benar banget. Sehingga rumah ini begitu penting dihadirkan untuk aman dari pandemi COVID-19. Seperti banget. apa? Nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Dan ingat pemirsa TVmu sekalian, bahwa pemirsa bisa menyimak di seluruh jaringan sosial media TVmu ya. Nanti bisa di TVmu, kemudian juga nanti juga simak di Muhammadiyah COVID and Comment Center. Oke, ada line telepon interaktif yang sebenarnya bisa digunakan oleh pemirsa sekalian ya. Nanti bisa kontak di telepon kami di 0812 1131 1912. Oke, Mbak Aras bisa memperkenalkan narasumber kita kali ini. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber nih, Mas Budi. Kita akan ditemani oleh yang pertama itu Ibu Hapsari Wahyuningsih, STMSC, itu selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unisa Yogyakarta. Dan juga yang kedua kita akan ditemani oleh Ibu Aprodita Emayeti, STMSC, itu merupakan Kepala Prodi Arsitektur Unisa Yogyakarta. Baik, kalau begitu kita sapa beliau berdua kita bisa ya. langsung sapa aja kedua narasumber ini. Baik, Assalamualaikum Bu Hapsari. Ya, suaranya belum terdengar di kami, Bu. Apakah bisa dibuka speakernya? Oke, ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum Pak Budi? Alhamdulillah sudah Bu Hapsari. Ya, ini Bu Hapsari, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak Budi, masih puasa. Luar Alhamdulillah. biasa ya. Ini pasti Ibu sedang di rumah nih ya? Enggak Pak, saya di kampus. Oh, di kampus ya. Saya bayangkan tadi Bu Hapsari di rumah kemudian memperlihatkan ini loh Pak Budi, rumah Islami gitu kan. Sambil touring ya. Iya, betul sekali. Ya, Bu Hapsari masih di kampus ini ya, masih di kampus Unisa. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Nanti kita akan berbincang dengan Ibu, tapi sebelumnya kita sapa satu lagi narasumber kita yang telah bergabung. Iya, Ibu Aprodita Emayeti. Iya. Ya. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu. Oke, ini suaranya juga belum terdengar nih. Baik, Bu Emma mungkin bisa kembali dibuka speakernya biar bisa kita dengar dari studio. Oke. Baik, Bu Emma ternyata belum bisa terdengar ya. Atau mungkin Bu Emma tidak perlu pakai headset mungkin kali ya, biar kemudian bisa terdengar di kita. Karena terkadang headset itu kadang malah kemudian mengganggu gangguan gitu ya. saluran komunikasi. Baik, nanti kita akan ngobrol dengan Bu Emma sambil Bu Emma mungkin mencoba saluran komunikasi bersama dengan kita. Kita menuju ke Bu Hapsari terlebih dahulu. Ya. Oke, ini kalau kita terkait dengan rumah Islami, nanti mungkin Ras punya banyak pertanyaan nih kepada Bu Hapsari ini ya. Iya. Tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa salah satu kenapa pentingnya kita hadirkan tema ini adalah bahwa di tengah pandemi yang sudah mulai mereda, melandai begitu ya, maka ada satu yang penting yang mesti kita komitmenkan, kita jaga. Ya, ini adalah bagaimana kemudian rumah kita itu juga mendukung upaya pencegahan COVID-19. Banyak orang yang menyampaikan bahwa rumah yang tertutup, rumah yang ventilasinya buruk itu justru memperburuk dan juga meningkatkan penyebaran COVID ini di
rumah itu sendiri bahkan. Betul ya. sekali, karena kita tahu bahwa rumah itu berkumpulnya keluarga dan kadang juga berkumpulnya orang luar ke rumah kita. Ya jadi kita nggak tahu nih ya virus atau apapun itu yang bakalan masuk ke rumah kita tuh seperti apa gitu kan. Oke, ini Mbak Ras mungkin akan memulai ke Bu Hapsari. Silakan Mbak. Ya, halo Ibu Hapsari. Mungkin ini tadi udah dijelasin ya secara singkatnya kenapa kita membahas tema ini oleh Mas Budi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih ya Ibu Hapsari tentang pemahaman struktur dari bangunan Islami itu sendiri itu bagaimana gitu? Atau mungkin awalnya konsep rumah Islami itu seperti apa kali ya? Gitu kan ya. Konsep rumah Islami itu sebenarnya seperti apa gitu? Pemahamannya gitu Ibu Hapsari. Baik, terima kasih Mbak Raras ya, Mbak Raras dan Pak Budi. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah Bu. Sudah. Oh iya, oke. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang arsitektur Islami, itu desain dari rumah Islami itu sendiri sebetulnya sangat memenuhi beberapa pertimbangan ya. Jadi tidak asal mendesain, tetapi juga kita itu berdasarkan pada budaya yang ada, kemudian kepekaan terhadap geografis wilayah setempat, kemudian kondisi domestik wilayah setempat itu seperti apa, kemudian bagaimana keterampilan tenaga kerja dan material yang ada di daerah tersebut, serta teknologi yang berkembang di wilayah tersebut. Sehingga kalau kita berbicara sejarah arsitektur Islam secara global ya, itu kan sebetulnya mulai dari di Asia Tenggara ya, kita bicara daerah Aceh, Riau, kemudian Sulawesi, Maluku, bahkan sampai di Jawa, itu kan sebetulnya gaya arsitekturnya itu kan sangat berbeda-beda ya, setiap daerah punya gaya sendiri. Sehingga ada pengaruh vernakular di situ, ada pengaruh seni, ada pengaruh iklim, dan ada pengaruh dari material bahan. Sehingga selama adat kebudayaan lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip Islami ya, sehingga itu sebetulnya dapat diimplementasikan dalam desain rumah Islami. Karena seperti mungkin nanti rumah Jawa itu konsepnya seperti apa, kemudian rumah yang ada di Arab ataupun mungkin di Maroko, Turki dan sebagainya itu akan sangat berbeda. Tetapi prinsip Islami itu bisa dimasukkan di dalam desain tersebut. Dan yang penting adalah prinsip Islam itu masuk ke dalam sebuah rumah yang dirancang untuk menampung aktivitas kita sebagai Muslim, di mana kita akan beribadah dalam 3 kerangka, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi dalam kerangka 3 itulah desain konsep rumah Islami itu akan terjadi. Saya rasa begitu Mbak Raras. Oke, mungkin tadi ada sedikit kendala teknis buat suara ya. Ini Mas Budi belum tadi sempat mendengar tadi ya, tetapi saya kira ada kendala di studio saya kira ini ya, bukan di tempatnya Mbak Bu Hapsari ya. Ini kembali di studio ini ya, tadi. Bu Hapsari, tapi saya kira Bu Hapsari mendengar suara kita nih. Tadi sebenarnya menarik ya terkait dengan konsepsi bangunan rumah Islami ya. Dan itu tuh sebenarnya ini ya, ternyata Ibu Hapsari itu disesuaikan kembali gitu loh dengan kondisi daerahnya, dengan budayanya, dengan teknologinya gitu, seperti yang mungkin sedikit saya tangkap tadi di penjelasannya gitu. Nah, Bu Hapsari sisi lain ya tentu tadi ada, kalau kita berbicara mengenai Indonesia ya, Indonesia ini kan multi budaya, multi ras, multi suku. Nah, apakah kemudian konsepsi arsitek bangunan Islami ini sebenarnya merupakan juga bagian dari menyampaikan pesan bahwa ada rumah tradisional yang kemudian bisa dikonsepkan dalam bentuk arsitektur Islami, begitu Bu? Iya. Sebetulnya bukan rumah tradisional dikonsepkan arsitektur Islami ya, tetapi mohon maaf ini suara saya sudah terdengar ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya baik ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari rumah-rumah tradisional ya, baik yang mungkin ada di Malaysia atau mungkin ada di Arab atau mungkin ada di Jawa, sebetulnya kan mereka itu sudah membuat atau mengklasifikasikan area-area mana yang bisa diakses oleh publik dan mana yang tidak bisa diakses oleh publik ya. Karena sebetulnya rumah itu adalah sebuah aurat ya kalau bagi kita seorang Muslim, sehingga pastinya ketika kita akan menghormati dalam rangka kita beribadah hablum minannas, menjalin silaturahmi dengan orang lain, aurat kita kan harus tertutup, sehingga akan ada pembagian area yang bisa dimasuki oleh publik atau orang umum atau orang tamu ya, tamu kita, dan area-area yang tidak bisa dimasuki oleh publik begitu.
sebagai contoh mungkin saya boleh menjelaskan sedikit tentang rumah tradisional Jawa ya. Jadi kalau di rumah tradisional Jawa itu kan pada intinya kan ada empat bagian ya, ada pendopo, ada pringgitan, ada dalem, ada gandok, dan ada pawon. Nah kalau dilihat dari fungsinya, pendopo itu kan di bagian paling depan, kemudian dia ada 4 tiang soko guru ya, dan biasanya dia sebagai balai pertemuan atau mungkin acara-acara, event-event tradisional seperti pernikahan dan lain-lain, dan mungkin kegiatan sosial ya, itu berada di situ. Artinya pendopo adalah sebagai area yang dia zona yang bisa diakses oleh siapapun ya, tidak hanya penghuni rumah. Bu Hapsari. Sedangkan ya, saya kira ini menarik kalau kita berbicara mengenai konsep rumah tradisional Jawa ya, kemudian kita integrasikan dengan implementasi nilai Islami gitu ya. Tapi mesti kita break dulu Bu. Nanti kita akan bahas kembali di segmen kedua, dan pemirsa sekalian jangan kemana, kita akan kembali selepas yang satu ini. We are UAD. Baik, kita masih bersama dengan Bu Hapsari dan juga Bu Emma dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan salah satu yang membanggakan dari kampus ini adalah menghadirkan tentang konsultasi rumah tinggal Islami. Di nomor telepon berapa nanti kalau para pemirsa akan kontak, nanti di akhir sesi Bu Hapsari akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan kembali ke Bu Hapsari. Tadi sempat terpotong terkait dengan arsitektur rumah Jawa ya, dengan konsep pendoponya dan nilai Islaminya. Tadi menarik. Jadi kalau misalnya kita bayangkan rumah pendopo, rumah Jawa gitu ya, ada pendopo dan sebagainya dengan nilai-nilai keislamian, maka harus tertutup auratnya gitu ya. Nah, kalau ada bagian-bagian publik dan privasinya begitu. Betul, ya. maka ini kita coba kembali ke Bu Hapsari. Bu Hapsari, silakan Bu, dilanjutkan tadi Bu. Ya, baik. Jadi kalau tadi pendopo sudah ya. Kemudian kan peringgitan itu kan semacam area transisi yang sebetulnya dia kalau makna esensi di arsitektur Jawa itu kan untuk ruatan. Sehingga sebelum orang itu masuk ke dalam rumah lebih lanjut, lebih dalam, itu kan ada area-area transisi, di mana sebetulnya di dalam rumah Jawa itu kan ada sentong tengah ya dan omah ya. Sehingga kalau sentong tengah itu ibaratnya kepercayaannya adalah sebagai tempat tinggal Dewi Sri yang merupakan wilayah suci ya kalau bagi orang-orang Jawa. Nah itu memang sebagai pusat rumah. Nah ini hanya bisa dilihat oleh publik hanya pada saat-saat tertentu saja. Sehingga kalau sekarang ini setelah saya banyak melihat dari rumah-rumah Jawa ini, ternyata sentong tengah itu digunakan untuk berdoa. Berdoa dalam artian orang untuk sholat. Sehingga area yang privat itu tadi terletak di sentong tengah, yang mana jauh dari area pendopo tadi. Sehingga betul-betul area publik, area privat itu terlihat di rumah Jawa. Mungkin kalau kita bicara rumah zaman sekarang ya Mbak Farah dan Pak Budi,
yang penting adalah bagaimana konsep Islami untuk memisahkan anak perempuan dan anak laki-laki, itu penting ya. Terutama kalau mungkin anaknya perempuan semua, yang penting adalah ada kamar tidur utama dan kamar tidur untuk anak. Nah, perkara nanti anaknya ada laki-laki perempuan, itu umur 10 tahun kan sudah harus dipisah. Kemudian juga bagaimana rumah itu sehat, karena kan sehat, bersih ya, bebas dari bau, itu pun juga merupakan bagian dari kebersihan, bagian dari iman. Kalau standar supaya rumah itu sehat, ventilasi itu 5% dari luas lantai, dan kemudian jendela itu 10% dari luas lantai. Jadi kalau kita bicara tentang COVID ya, saya pernah ikut seminar di salah satu universitas negeri di Jogja, bahwa karakter dari COVID ini, kalau kita terlalu kering udara di dalam ruangan, itu justru dia akan berterbangan. Sehingga dengan udara yang sirkulasinya bagus, kelembaban paling tidak 60%, nanti itu virusnya itu justru akan berat, sehingga dia akan jatuh ke lantai dengan kelembaban yang tepat. Sehingga ketika kita mengimplementasikan tentang ruangan ini yang tanggap COVID, setidaknya dari sisi sirkulasi udara pun juga harus tepat, yaitu kalau teknis yaitu tadi 5% ventilasi, 10% adalah untuk jendela begitu. Kemudian juga mengimplementasikan prinsip-prinsip perilaku Islam ya, ada keindahan, kebersihan, kesederhanaan, bau yang menyenangkan ya, kemudian desain tempat tinggalnya, dan yang penting adalah memenuhi kodrat manusia dalam budayanya, lingkungannya, kebutuhan sosial dan kebutuhan fisiknya. Gitu. Jadi nanti akan ada ruang-ruang yang perlu kita wadahi, Pak Budi dan Mbak Faras. Nah tadi sebenarnya menarik ketika ada satu ruang yang kemudian itu benar-benar sebagai tempat untuk ibadah ya, di tengah-tengah yang tadi kalau Bu Hapsari sebut sebagai tempat namanya apa? Bagong ya? Peringgitan Centong. Oh, centong. Iya, centongnya. Centong ya. Jauh banget ya. Iya, bagong centongnya itu. Iya, nah ini coba kita ke Bu Apro ya, iya. Bu Apro. Nah, kembali Bu Apro. Iya, Bu Apro, ini kembali ke tentang rumah tinggal ya. Rumah tinggal Islami tadi Bu Hapsari sudah menyampaikan bahwa ada pembagian ruang dari depan sampai dengan belakang gitu kan. Nah, pertanyaan banyak orang tentu adalah bagaimana kemudian kalau pertama adalah kalau rumahnya itu luasannya tidak seluas rumahnya Bu Hapsari ya. Jadi minimalis gitu ya. Iya, kira-kira kan ini macam-macam ya. Ada rumah yang sederhana gitu ya. Ada rumah yang sangat sederhana gitu ya, dan yang lain. Nah, agar kemudian cermin nilai-nilai implementasi Islami ini terwujud di dalam rumah ini ya Bu, dengan berbagai macam ukuran, itu kira-kira seperti apa Bu mensiasatinya? Terima kasih ya Pak Budi dan Mbak sudah mengundang kami. Menarik kembali ke kata-kata arsitektur Islami. Sebenarnya kalau kita membaca arsitektur Islami sendiri, sebenarnya sudah kita implementasi masing-masing di rumah kita masing-masing sebenarnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sebenarnya kan akhirnya bagaimana kita menerapkan hunian kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di mana di dalamnya tertera bahwa bagaimana kita memiliki hunian yang mampu mengakomodir sesuai kebutuhan. Di Al-Quran, di As-Sunnah berkali-kali itu disebutkan kita tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam arti, dalam membangun rumah, lebih baik catatan yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Gitu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Islam mencintai kebersihan. Itu berkali-kali disebutkan. Maka hunian setelah menyesuaikan dengan kebutuhan yang pas, maka yang kedua poinnya adalah bersih, suci, karena mengakomodir kegiatan kita sekeluarga di rumah. Begitu Pak Budi. Oke, nah ini pas banget ya di bulan Ramadan kemudian kita berbincang mengenai ini ya. Tadi apalagi Bu Apron menyampaikan bahwa referensi kita adalah Al-Quran. Iya, jadi kalau kita kembali ke sana itu maka insya Allah selamat dunia dan juga akhirat. Oke, kita kembali ke Bu Apro. Nah, Indonesia dengan multi ras, multi suku kembali ya, dengan berbagai bentuk ragam rumah tadi. Kalau kemudian kalau kita lihat ya, misalnya di Papua ya, kemudian di Padang ada rumah apa? Gadang ya. Gadang, kemudian di beberapa daerah yang lain juga memiliki rumah yang khas gitu ya, rumah adat ya namanya. Nah, bagaimana kemudian kalau rumah-rumah demikian itu kemudian terintegrasi dengan konsep implementasi Islami itu, Bu?
Sebenarnya kalau kita melihat dan kita menyadari nenek moyang kita ini sudah sangat cerdas ya menata rumahnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan besaran. Misalnya tadi di rumah gadang itu proporsi bentuknya itu kalau kita lihat persegi panjang. Nah, di rumah padang itu sudah terplotting di mana kamar orang tua, di mana kamar anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak laki-laki sampai dapur itu sudah tertata dengan baik. Itu juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan di mana mereka butuh tempat untuk menaruh bahan pangan mereka saat itu. Begitupun dengan di Kalimantan. Bagaimana nenek moyang kita itu juga sudah sangat memahami kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan, di mana tadi catatan yang pertama tadi bukan perkara besar atau kecilnya, tapi sesuai butuhnya. Nah, kalau di Kalimantan catatannya ada cuaca ya, cuaca dan kondisi rawa. Nah, beberapa kondisi rawa itu diadaptasi dengan rumah yang berupa panggung. Nah, jadi sebenarnya rumah-rumah di Indonesia yang tradisional sebenarnya sudah ada mengimplementasi bagaimana arsitektur Islami. Seperti itu. Oke, Bu Afro, kalau begitu sebenarnya substansi dari rumah Islami itu yang seperti apa sih, Bu? Apakah kemudian mensyaratkan ada satu yang penting bahwa ada satu aspek yang harus dimiliki oleh berbagai macam model rumah yang ada di seluruh dunia, katakanlah demikian? Setelah yang kami pelajari dan riset, baik itu di Indonesia maupun di daerah timur, di Eropa maupun di bagian barat, semua rata-rata untuk yang menekankan arsitektur Islami adalah mencapai kebutuhan yang lebih pertama. Seperti tadi ya, mencapai kebutuhan, mau besarannya seberapa, itu tergantung dengan kebutuhan. Yang kedua, suci. Yang ketiga, kalau masih punya dana lebih, baru memikirkan misalnya ornamen apa yang mau diterapkan. Jadi begitu ada kesempatan lebih, baru estetika yang dipikirkan gitu. Tapi sebelumnya ya yang pertama tadi sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana sesuai butuh dan bagaimana bisa mengakomodir keluarga itu untuk dalam keadaan suci, bersih, sehingga dapat beraktivitas dengan nyaman. Oke, mungkin itu dulu ya Ibu Afro dan Mas Budi. Kita akan kembali lagi nih pembahasan nantinya. Jadi kita akan break dulu nih. Jadi jangan lupa untuk tetap simak di terus Coffee Talk ini, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di Coffee Talk on TV, masih bersama dua narasumber kita kali ini ya Mas Budi. Dan kali ini kita kembali ke Ibu Hapsari. Ya Ibu Hapsari, mungkin tadi kita kan sudah membahas nih ya tentang pembagian ruang ataupun bagian-bagian dari konsep rumah Islami itu sendiri. Ya, jadi secara fisik sudah kita bahas di segmen sebelumnya ya. Iya benar banget. Nah mungkin sekarang kita akan lebih membahas tentang
non fisiknya gitu ya. Betul. Bagaimana aktivitas-aktivitas dari apa ya penghuni Keluarga rumah, gitu ya. iya penghuni rumah itu sendiri yang memakai rumah itu sendiri biar bisa ini ya apa namanya tetap mengimplementasikan di Nilai rumah Islami. nilai Islaminya itu sendiri ya. Silakan Bu Sari. Ya, baik. Terima kasih Mbak Faras dan Pak Budi. Jadi kan sebetulnya ibadah kita itu kan dalam aktivitas ibadah mencari ridha Allah itu kan ada hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Sehingga ketika kita bicara hablum minallah ya pasti kita beribadah ya. Bagaimana kita beribadah di dalam rumah, apakah ketersediaan ruang sholat atau ruang khusus musola kecil, ataupun kalau tidak ya bagaimana kita menempatkan area untuk sholat itu pada area yang paling bersih dari rumah kita. Kemudian kalau hablum minanas itu kan terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita memiliki quality time dengan keluarga, ada ruang halakoh atau mungkin ruang multifungsi yang bisa untuk makan bersama, kemudian untuk belajar ya. Jadi satu ruang tapi bisa digunakan setelah misalkan ruang makan tuh buat makan, kemudian setelah selesai bisa buat belajar. Bisa buat orang tua untuk saling bercerita kepada anaknya, memberikan pendidikan akhlak agama ya di situ. Kemudian juga hablum minanas terkait dengan bagaimana kita menjamu tamu, bagaimana kita memposisikan tamu itu sebagai raja. Artinya kan ada ruang tamu, ada ruang-ruang penerimaan untuk tamu. Dan hablum minal alam juga itu penting karena bagaimana kita berperilaku untuk pelestarian alam, bagaimana kita berlaku adil atau berkelanjutan untuk alam. Seperti misalkan kita punya taman atau mungkin setidaknya kita paham, kita bertanggung jawab betul di mana letak sumur pembuangan, di mana letak drainase dan sebagainya. Itu kan juga termasuk bagian kita berhubungan dengan alam, bagaimana kita tidak mencederai alam dan bagaimana kita berkelanjutan terhadap alam. Kalau misalkan kita bicara tentang hablum minanas tadi ya, ada beberapa ruang privat juga sebetulnya ya. Kita kan butuh istirahat ya, manusia butuh istirahat. Berarti kan kita juga tidur di rumah ya. Nah, bagaimana rumah itu prinsip Islami tadi adalah ya memang dari beberapa penelitian banyak yang berbicara bahwa ketika kita tidur, orientasi kita adalah mempersiapkan ketika terjadi segala sesuatu yang ketika kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah ya pada saat kita tidur. Artinya adalah kepala menghadap kiblat dan orientasinya adalah utara dan selatan. Ya itu bisa mungkin seperti itu ketika kita menata dipan dan tempat tidur. Kemudian kalau kita bicara kamar mandi ya kan kita butuh mandi apalagi di negara tropis ya. Itu juga ternyata orientasi dari kloset itu pun juga prinsip Islaminya adalah kita tidak menghadap secara garis lurus pada arah kiblat ya. Tetapi kita adalah tegak lurus, jadi orientasinya adalah pada utara dan selatan. Tuh. Oke, ini betul sekali ya ternyata ya. Kemudian kalau kita lihat konsep rumah Islami ini sampai mengatur sedemikian rupa tentang tata letak bangunan-bangunan, ruangan, ya, sampai kemudian bagaimana taman juga dihadirkan sebagai bagian dari hablum alam tadi ya. Bu Absari, kita tahu bahwa satu keluarga ada ibu, ayah, kemudian anak gitu. Ya. Dalam konsep rumah Islami, seberapa lama kemudian kan biasanya kalau kecil itu kan anak berkumpul bersama dengan orang tua ya, tidur juga pengen bareng gitu ya. Nah, menurut Bu Absari sampai di usia berapa kemudian anak ini harus dilepas di kamar yang berbeda ya dalam konteks agar kemudian orang tua juga punya private karena juga harus berganti pakaian dan seterusnya. Bu Absari. Iya pasti ketika anak sudah mulai akil balik ya, pasti itu. Apalagi ketika akil balik laki-laki dan perempuan. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran adalah ketika berumur 10 tahun kan itu harus dipisah ya laki-laki dan perempuan. Jadi saya rasa itu adalah waktu yang ideal. Cuman mungkin memang bagaimana kalau rumahnya ternyata hanya dua gitu, kamarnya hanya dua gitu kan ya. Nah itu memang perlu dipertimbangkan ya setelah kita, kalau sebelumnya kan karena kita nggak tahu ya itu memang berlaku ya sudah gitu nggak masalah. Tapi setelah kita tahu artinya kan bagaimana niat kita untuk mengimplementasikan prinsip Islami itu tadi. Karena sebenarnya tidak hanya di Islam saja, tetapi secara psikologis kan juga anak juga sudah harus dipisah ya ketika laki-laki dan perempuan dan sudah akil balik dengan orang tua juga. Oke. Nah, memang menarik. Artinya kalau kemudian kamarnya hanya dua ya berarti, hai kamu keluarga, kamu hanya punya anak satu saja begitu ya. Benar. Kalau kamu sesuai kebutuhannya. Kalau kamu pengen punya dua, buat kamar dulu. Iya, benar banget. Kamar dulu baru kemudian mempersiapkan ruangannya dulu gitu kan ya. Oke, ini kita ke Bu Apro. Bu Apro, tadi Bu Hapsari sudah menyampaikan terkait dengan
bagaimana kemudian keluarga dan aktivitasnya di rumah, Iya, gitu ya. benar banget. Nah, adakah kemudian ruang-ruang lain yang perlu dihadirkan ya dalam konsep agar kemudian keluarga ini bisa berinteraksi dengan baik, gitu? Pola tata letaknya lah di ruang-ruang yang seperti apa yang kemudian mempertemukan aktivitas keluarga secara utuh, gitu ya. Iya, benar. Kalau kita tahu benar. kan biasanya hanya di kamar makan ya, Iya, di ruang ruang makan kan. gitu. Ya, tapi ruang apakah tengah. ada ruang-ruang yang lain yang kemudian bisa kemudian ini di remodel agar menjadi bertemunya keluarga secara utuh untuk berkumpulnya berinteraksi, keluarga ya. gitu ya. Bu Bu Apro. Apro. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Raras ya. Iya. Ini sebenarnya juga merupakan sentilan juga ya untuk kita saat kita ketemu pandemik ya. Betul. Jadi saat pandemik yang biasanya kita keluarga itu satu keluarga sibuk, bapak ibu jam sudah berangkat, anak sudah sekolah. Terus saat pandemik kita ketemu situasi yang dimana kita 24 jam bersama ya. Betul sekali. Nah ini juga jadi sentilan juga akhirnya bagaimana sih rumah yang baik gitu. Tadi sebenarnya juga sudah disampaikan Bu Hapsari. Kadang-kadang saat ini tuh kita mulai lupa adanya ruang keluarga digabung gitu jadi satu. Nah tapi juga ternyata di satu ruang itu kita kelabakan juga saat kita ada kewajiban work from home, full from home gitu kan. Saat pandemi itu kan kita berasa ya kok kita jadi rebut ruang, lalu akhirnya bersih tegang di dalam rumah sendiri, rasanya tidak nyaman sekali ya. Jadi mungkin kita tetap harus memperhatikan juga, kita tetap ada ruang penerimaan tamu, ini juga tetap ada zonasi tertentu yang dimana itu fokus untuk keluarga, untuk bercengkrama, di samping itu tetap ada ruang lain di mana kita bisa melakukan aktivitas seperti bekerja maupun sekolah, begitu Pak. Oke. Baik, menarik tadi ya. Jadi ada ruang tamu yang kemudian didesain. Nah, Bu, saya tadi menyinggung Bu Apro menyampaikan terkait dengan pandemi juga ya, sehingga pentingnya jaga jarak dan sebagainya. Tapi nanti kita akan tanya di segmen berikutnya. Masih kembali di aktivitas keluarga, Bu. Di ruang apa sih sebenarnya yang kemudian kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi berinteraksi dengan putra-putri kita ya, apalagi di era pandemi tadi yang Bu Apro sampaikan bahwa Kita bisa jadi 24 jam ya, kita benar-benar bersama dengan keluarga yang sebelumnya mungkin ada yang hanya 4 jam, hanya 5 jam ya. Bu Apro, di ruang mana Bu kira-kira yang kemudian ruang itu menjadi nilai yang mungkin lebih dibanding ruang yang lain yang bisa digunakan untuk berinteraksi dan tadi untuk sekaligus meraih ridho Allah dengan hal-hal yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Bu Apro. Kembali ke terkait kebutuhan, kadang-kadang kita juga sering miss ya ruang musola atau untuk ruang sholat. Padahal kita intens berkumpul dengan keluarga itu di 5 waktu dalam sehari saat kita sholat. Nah kalau memang kita punya dana lebih gitu, mungkin kita harus memperhatikan posisi ruang musola karena di situ kita berinteraksi selain sholat, tapi kita juga bisa tadarus bersama itu di musola. Yang kedua, ruang keluarga yang nyaman gitu, dimana ruang yang nyaman juga punya poin-poin yang harus diperhatikan, misalnya sirkulasi udara yang nyaman, karena dengan sirkulasi udara yang nyaman, otomatis penghuni juga jadi lebih nyaman. Komunikasi antar interaksi sesama keluarga juga lebih nyaman, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya kira di segmen ketiga itu sudah mendapat banyak pengetahuan baru dari Bu Hapsari maupun dengan Bu Apro. Tapi kita mesti break dulu, nanti kita akan kembali di segmen terakhir bersama dengan Dekan Fakultas Arsitek Universitas Aisyah Yogyakarta. Betul ya Bu? Fakultas Sains dan Teknologi dan juga bersama Kaprodi Arsitek. Dan Kaprodi, betul baik. Nanti kita akan kembali selepas yang satu ini, jangan kemana-mana. We are UAD.
Baik, kita masih bersama dengan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unisa Yogyakarta, Ibu Hapsari Wahyuningsih, ST/MSc, dan juga masih bersama dengan Ibu Aprodita Emma. Beliau adalah Kaprodi Arsitektur Unisa Yogyakarta. Di topik kita tentang rumah tinggal Islami aman COVID. Di segmen terakhir ini tentu kita akan mempertegas kalau begitu rumah Islami yang aman COVID seperti apa. Iya, mungkin kita langsung aja nih ya ke narasumber kita, ke Ibu Hapsari nih terlebih dahulu tentang implementasi di rumah tanggap di rumah Islami ini tentang tanggap COVID-nya itu seperti apa gitu, Ibu Hapsari. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Mbak Raras dan Pak Budi ya. Jadi pertama kita bicara tentang pemisahan ya area publik dan area privat. Ketika kita bicara Islami adalah bagaimana tamu itu terwadai tapi tidak mengurangi privasi penghuni rumah. Itu adalah di ruang publik ya. Otomatis ketika tamu itu ya sudah sebatas di ruang publik. Ruang publik itu bisa sampai mana sih? Bisa mungkin hanya di taman ataupun di teras mungkin. Apalagi kalau musim COVID ini kan tidak semua orang juga kita terima ya. Ada batasan-batasan jaga jaraknya itu. Kalau terkait dengan kita harus bersih-bersih, cuci tangan dulu sebelum masuk rumah, itu saat ini memang banyak desain-desain yang justru ketika masuk rumah itu ada sebuah area penerimaan yang bisa untuk tempat cuci tangan. Dan kita mungkin meletakkan sepatu, meletakkan jaket ataupun mantel, justru itu menjadi ruang transisi dari area publik luar rumah untuk masuk ke dalam rumah. Area transisi itu kita manfaatkan untuk area bersih-bersih tadi. Dan juga kalau terkait dengan karakteristik dari virus tadi ya, bahwa natural ventilation itu sangat penting ya, 5% untuk ventilasi, 10% untuk jendela, kita hitung dari luas lantai. Kemudian kelembaban ruang itu paling tidak 60% ya. Bagaimana kita tahu 60% ya? Ya kalau kita tidak gerah, jadi kita tidak kedinginan, itu berarti kelembaban ruangan itu sudah pas, normal. Dan gitu juga kalau dari Islaminya kan kita hidup bersih ya. Hidup bersih adalah kita juga harus mempertimbangkan sampah. Pada saat COVID ini 24 jam seperti kata Bu Abro tadi ya, kita banyak beraktivitas di rumah. Otomatis terjadi penumpukan sampah makanan, sampah masker ya, masker yang kita harus ganti setiap berapa jam itu. Bahkan sekarang juga banyak yang jual antigen mandiri itu ya, sehingga itu pun juga perlu pertimbangan bagaimana kita mengelompokkan sampah, membuang sampah pada area-area yang tidak bisa terlihat secara visual maupun secara bau, karena itu tadi Islam adalah agama yang prinsipnya adalah bau yang menyenangkan, kebersihan, dan prinsip keindahan. Saya rasa itu. Oke, dan memang kalau menyimak beli berdua memang Islam itu indah ya. Iya benar. Jadi kepikiran. Iya, baik, kita ke Bu Afro nih. Bu Afro. Nah, tentu yang kita pahami secara umum ya, agar kemudian COVID tidak menginfeksi anggota keluarga, maka kan butuh hal tertentu seperti ventilasi yang seperti apa, kemudian di saat kemudian Anda yang terinfeksi COVID, itu mungkin juga perlu ruangan khusus, ruangan gitu ya. Nah, yang seperti apa, Bu Apro, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak. Ini sebenarnya juga jadi sedikit reminder, ada dua sisi kacamata. Yang pertama, prepare kalau belum punya rumah dan ingin membangun rumah. Oke. Ini konsultasi bagi konsultasi bagi calon ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga ini ya. Jadi calon yang mau menikah lah kira-kira demikian. Ini kakak saya kayaknya perlu nonton soalnya mau bangun rumah. Nah, itu dia. Ya, silakan Bu. Sisi yang kedua adalah bagaimana kita menyesuaikan rumah kita supaya lebih sehat, ya kan? Nah, sebelum COVID, kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah sangat tergantung dengan air conditioner ya. Kalau di rumah-rumah setiap kita masuk pasti ada AC. Nah, sebenarnya itu juga jadi catatan kenapa ya kita saat ini tuh sangat bergantung ya. Oh, mungkin karena memang bukaan kita tuh tidak baik gitu, bukaannya tidak sesuai gitu. Bagaimana bisa sesuai? Pertama ya di sana dengan arsitek. Ini agak promo ya Pak. Oke. Di sana dengan arsitek. Yang kedua, kadang-kadang kita memang memikirkan estetika ya kan. Nah, estetikanya memperlihatkan kayaknya lebih bagus jendelanya kecil ya, atau bukaan ventilasinya tidak ada ya. Tapi ternyata itu sangat berimbas dengan bagaimana sirkulasi udara rumah kita itu tidak baik.
Kalau kita lihat di rumah-rumah zaman dulu, baik di rumah tradisional maupun rumah-rumah kolonial, kita tuh punya sirkulasi silang. Jadi kalau dilihat di atas dia punya ventilasi, kalau di rumah-rumah zaman dulu di sisi bawah itu juga ada ventilasi sebenarnya ya. Nah itu kan yang mulai hilang saat ini. Mungkin seperti itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang sisi yang kedua, begitu kita membangun rumah, kita juga harus sadar diri kita berada di tropis, iklim tropis. Jadi kelembapannya juga berbeda, kita juga panas, kita harus memperhatikan, kita juga butuh ruang-ruang hijau. Jadi tidak menutup kemungkinan di dalam rumah kita punya taman atau sirkulasi udara, jadi rumah kita tidak perlu AC tapi sudah dingin. Nah, untuk yang kedua terkait ruang isolasi di rumah, misalnya ada keluarga kita kena COVID, maka kita butuh ruang atau pilih ruang satu kamar yang paling baik sirkulasinya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang di dalam itu bisa mengakses udara luar dengan mudah. Karena bagaimanapun kalau yang di dalam ini kan dia mungkin saja bisa lebih stressful ya, merasa stres di dalam terkurung. Jadi upayakan orang yang di dalam bisa mengakses keluar dengan mudah, udara di luar dengan mudah, baik itu minimal jendela dengan besaran yang pas maupun pintu ke arah luar. Yang kedua, mempermudah dari keluarganya untuk mentransfer kebutuhan si pasien. Ya, itu mungkin diletakkan meja atau barang-barang yang bisa memudahkan pasien mengambil barang sehingga tidak ada transmisi antara di kedua pihak, begitu Bapak. Dan tadi menarik tentang ventilasi atas dan bawah ya. Ini yang saya kira menjadi sisi yang lain ketika kemudian sirkulasi udara biar berganti dengan baik. Bu, kalau ventilasi di rumah kadang kita khawatir ada ular atau ada hewan masuk gitu kan ya. Nah itu apalagi rumahnya di pinggir sawah ya, seperti rumah saya begitu. Mewah ya berarti. Ini sehingga kemudian ventilasinya banyak di atas. Bu Apro, ada nggak sih Bu sebenarnya syarat agar kemudian nyaman rumah tidak panas gitu ya? Karena kalau rumah saya itu kok rasanya panas ya. Apakah karena ini ketinggian dari dinding gitu Bu? Iya, atap gitu. Dinding ke plafon ya, dari lantai ke plafon. Karena kita posisinya di Indonesia akan lebih baik kalau kita punya ketinggian minimal 3 meter hingga 4 meter. Itu. Jadi biasanya kalau udah di bawah 3 meter dan bukaannya kurang, itu akan cenderung panas dan gelap. Kalau posisi Indonesia. Jadi selama kita di iklim tropis akan lebih baik kalau kita punya bukaan yang besar, yaitu 15% dari jumlah total lahan kita. Dan yang kedua adalah kita punya tinggi plafon paling tidak minimal 3 sampai 4 meter. Untuk rumah kita. Baik. Ini kok saya jadi pengen segera melihat rumahnya Bu Hapsari dan Bu Apro seperti apa ya? Itu yang dari tadi saya pikirkan kalau arsitektur itu kayaknya kita perlu foto Raras di tempat beli berdua ya. Kita berada di model rumah Islami gitu ya. Iya benar. Baik, tapi nanti kita ke sana sambil buka bersama di sana tentunya ya. Bisa. Bu Hapsari, Bu Apro, ini kiranya di akhir segmen kami persilakan untuk memberikan closing statement. Jadi apa nih kira-kira pesan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, Bu Hapsari terlebih dahulu? Dipersilakan Bu Dekan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi dan Mbak Raras. Jadi intinya adalah rumah Islami adalah rumah yang bisa menampung aktivitas ibadah kita kepada Allah dan juga mencerminkan pribadi atau kehidupan seorang muslim. Dan jangan lupa juga kita tidak merampas hak-hak tetangga ya, seperti misalkan gangguan kotoran, bau yang tidak sedap, kemudian visualnya, kemudian juga mungkin ketinggian bangunan, kita sampai menutup pencahayaan dari tetangga itu diusahakan tidak terjadi. Karena kita itu tadi beribadah adalah hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Itu dari saya. Baik, nah sekarang kita ke Bu Apro. Silakan Bu Apro, closing statementnya. Tambahkan sedikit. Saya menambahkan sedikit saja dari Bu Hapsari. Saya rasa sih dari Bu Hapsari sudah lengkap ya. Tapi mungkin hunian adalah refleksi dari penghuninya. Tapi jangan lupa hunian juga membentuk karakter penghuninya. Jadi dalam mendesain hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam, dan juga mempelajari bagaimana karakter si penggunanya. Jangan sampai kita membangun rumah untuk diri kita, tapi kita mendesain tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter kita sebagai pengguna. Jadi ibaratnya mubazir, ruangan rumah jadi tidak terpakai. Yang kedua, silahkan kontak arsitek terdekat untuk mendesain rumah supaya rumahnya bisa jadi lebih baik. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Ngomong-ngomong ini Unisa
Unisa itu punya biro konsultasi kalau nggak salah. Iya. Mungkin Bu Apro bisa menyampaikan. Kalau pengen menghubungi di Unisa di mana Bu Apro? Di mana menghubunginya gitu ya? Malah jadi dikasih space untuk promosi. Iya. Itu salah satu ini ya. Silakan Bu. Oke, program studi arsitektur Unisa Yogyakarta saat ini punya pusat studi yaitu Hot Architecture Center. Jika Bapak Ibu ada konsultasi, bertanya, terlebih dari rekan-rekan dari AUM, kami sangat membuka diri untuk bersinergi. Bisa kontak di email kami di arsitektur@unisa.ac.id atau bisa juga mengkontak kami via telepon atau WhatsApp di nomor 0895 344 68 6900. Saya ulangi kembali 0895 344 68 6900. Iya, baik. Terima kasih Bu Hapsari, terima kasih Bu Apro. Demikian tadi bincang di Coffee Talk kita di kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Aprodita Emayeti ST MSc Kaprodi Arsitektur Universitas Aisyah Yogyakarta dan juga Ibu Hapsari Wahyuningsih ST MSc Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih kepada beliau berdua dan kita telah banyak mendapatkan informasi pengetahuan untuk mengamankan rumah kita dari pandemi COVID-19. Ya, kita akan bertemu di Coffee Talk mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.